Ya, sementara itu keluarga David meminta semua pihak yang terlibat dalam penganiayaan David harus diproses secara hukum. Keluarga menyebut pelaku anak mantan pejabat pajak sudah pernah datang untuk meminta maaf langsung kepada keluarga David. Keluarga menyebut telah memaafkan perbuatan para pelaku, namun tetap akan melanjutkan proses hukum. Harapannya bahwa kasus ini harus diproses seadil-adilnya aja. Jadi siapapun yang terlibat ya nanti sesuai dengan hukum kan. Jadi teman-teman LBH sebenarnya yang paling paham soal masalah siapa harus kena pasal apa gitu. Yang pasti kita berharap karena memang kita terus terang selama David dirawat ini memang kita fokus untuk kesembuhan David. Makanya kita memang keluarga lebih banyak habiskan waktu di rumah sakit bersama tim dokter gitu. Waktu di rumah sakit Permata Hijau pernah hadir dan waktu itu memang saya tidak ada di sana, sudah pernah minta maaf dan saya tahu sudah dimaafkan oleh ayahnya melalui statementnya di sosmed, tapi di situ juga ditegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Ya, sebelumnya Mario Dandi, pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, diperiksa sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari keterangan kuasa hukumnya, Mario kembali menegaskan bahwa penganiayaan dipicu cerita dari AG, kekasihnya. Mario juga kembali menceritakan peran S dan AG di TKP. Ya, saudari AG menceritakan sesuatu ya kepada klien kami dan karena cerita itulah ya sehingga klien kami itu ingin bertemu dengan saudara David ya. Dan pada saat peristiwa itu juga memang keterangan dari klien kami bahwa di situ kan ada bertiga ya. Ada saudara S dan klien kami dan juga ada saudari AG. Dan klien kami menyampaikan bahwa pada peristiwa itu saudara S dan saudari AG itu tidak berbuat apa-apa, tidak ada menghalang-halangi lah untuk menghentikan perbuatan tersebut. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka baru untuk kasus penganiayaan David Ozora, anak pengurus GP Ansor. Sejauh ini, polisi baru menetapkan 2 tersangka, yakni Mario Dandi, putra mantan pejabat di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah Shane Lucas, yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi yang berperan sebagai perekam penganiayaan. Tim kuasa hukum telah menyambangi Polres Jakarta Selatan untuk mendampingi Shane. Kuasa hukum mengklaim Shane berada di bawah pengaruh dan kendali Dandi saat peristiwa penganiayaan terhadap David terjadi. Kuasa hukum menyebut Shane tidak tahu rencana Dandi untuk menganiaya David. Dia tidak tahu ada ajakan penganiayaan. Dia tidak tahu. Dia hanya diberitahukan Shane bahwa ayo kita ke suatu tempat. Suatu tempat itu yang dibilang di Lebak Bulus. Tapi di dalam mobil dia bilang Shane kita waktu dia beralih ke tempat lain, si Shane nanya, kita kemana nih? Udah kamu tenang aja, kamu ikut aja, bahwa kita akan ke tempatnya David, bahwa kita akan ke tempatnya David. Setelah itu nanti kamu ikut aja, kamu tidak melakukan apa-apa, kamu ikuti perintah saya aja gitu. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan dari AG, kekasih Dandi sekaligus saksi kasus penganiayaan David, melalui pengacaranya. Menurut AG, ia sudah berupaya mencegah Dandi menganiaya David. KPAI akan melakukan pengawasan dan mendorong semua pihak yang terkait dalam pemenuhan hak anak. Kami di KPAI dalam posisi menerima pengaduan dan akan melakukan telaah lebih lanjut terkait kasus posisi tersebut. Dan sesuai tusi kami di pengawasan sistem perlindungan anak, kami akan menjalankan itu dan mendorong semua pihak, pemerintah terutama seperti P2TP2A, Dinas Sosial untuk berperan dalam pemenuhan hak anak. Saat ini, tim dokter mengatakan kondisi David, korban penganiayaan anak pejabat pajak, sudah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Kini, David sudah bisa bernafas tanpa menggunakan alat bantu. David mengalami trauma pada kepala setelah mengalami penganiayaan oleh Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tim Liputan, Kompas TV.